Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Gus Soleh, Pak Muhardi selaku moderator dan panitia lainnya. Senang sekali saya diundang kembali dalam diskusi keagamaan dan kebangsaan yang kali ini mengambil tema terkait persoalan gereja di Cilegon. Para narasumber yang tadi sudah menyampaikan pikiran-pikirannya terkait persoalan di Cilegon. Saya akan mencoba untuk urun rembuk mengemukakan pikiran-pikiran. Mudah-mudahan ini menjadi sumbangsi sehingga problem yang menjadi persoalan kita bersama itu dapat kita atasi. Baik, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa beragama dan beribadah itu mendapatkan jaminan kebebasan ya dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 29 ayat 2, di mana disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan percayaannya itu. Di sini Bapak Ibu sekalian, disebutkan bahwa beragama dan juga beribadat. Ya, jadi bukan hanya beragama saja, tapi juga beribadatnya itu juga adalah hak warga negara dan itu dijamin dalam konstitusi kita. Pendirian rumah ibadah itu memang tidak sama persis dengan beribadah. Ya, karena tadi juga disebutkan bahwa beribadah itu kita bisa saja tidak harus di rumah ibadah. Apalagi gereja, yang saya tahu pengertian gereja itu bukan bangunannya begitu ya. Akan tetapi bahwa ketika orang sudah dalam jumlah yang cukup banyak, itu biasanya ingin dalam beribadah itu di tempat ibadah begitu. Maka ketika persoalannya adalah umat beribadah itu dalam jumlah yang sudah memadai, maka ada tuntutan untuk mendirikan rumah ibadah. Maka disinilah negara ya perlu memberikan jaminan kepastian hukum untuk setiap kelompok umat beragama bisa mendirikan rumah ibadah. Maka pada tahun 2006 terbitlah PBM ya, yang ditandatangani oleh Menteri Agama dan juga Menteri Dalam Negeri, yang mengatur tentang tata cara pendirian rumah ibadah. Ini penting kita jadikan pedoman. Mengapa? Karena kita sepakat bahwa Indonesia tidak menganut kebebasan yang sifatnya individual. Kalau di beberapa negara di barat, di Eropa, itu mungkin ada negara-negara yang menganut kebebasan yang sifatnya individual. Tetapi di Indonesia ada peraturan perundangan yang mengatur hak-hak beragama ketika menyangkut yang sifatnya eksternum. Nah, mendirikan rumah ibadah ini termasuk hal yang sifatnya eksternum. Kenapa? Karena ketika sudah rumah ibadah itu ada hubungannya dengan masyarakat di luar umat beragama yang bersangkutan. Misalnya ketika sebuah masjid itu ada konsekuensi suara azan yang dikumandangkan ketika masuk waktu sholat. Nah, ini tentu yang mendengarnya tidak hanya kelompok muslim, tapi juga kelompok agama lain. Demikian halnya ketika saat beribadah, maka biasanya
ada kemacetan di sekitar rumah ibadah itu, bahkan lahan parkir ya, yang mungkin menyita jalan yang merupakan jalanan umum ataupun kebisingan-kebisingan yang lainnya. Maka disinilah pemerintah mengatur persyaratan administratif ya. Di dalam pasal 4 ayat 2 itu disebutkan, yang pertama, pengguna ibadahnya paling sedikit 90 orang. Ya, kalau kurang dari 90 maka belum bisa diizinkan. Nah, ini adalah kesepakatan dari majelis-majelis agama ya, bukan hanya Islam ataupun Kristen, tapi juga Katolik, Buddha, Hindu dan lain sebagainya. Pemerintah hanya memfasilitasi saja. Tapi kesepakatan jumlah ini adalah kesepakatan dari perwakilan majelis-majelis agama yang hadir. Kemudian karena rumah ibadah itu menyangkut lingkungan sekitar, maka harus ada 60 orang yang memberikan dukungan dari kelompok agama yang berbeda. Nah, jumlah 60 itu sama, itu kesepakatannya dari perumus yang merupakan perwakilan dari majelis-majelis agama. Artinya kalau ada pertanyaan mengapa enggak 100, mengapa enggak 50 gitu ya. Nah, ini adalah kembali bahwa inilah angka yang dianggap ideal ya, mencerminkan sebuah persetujuan masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah ada rekomendasi tertulis dari Kemenag ataupun rekomendasi tertulis dari FKUB. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, persoalan terkait pendirian rumah ibadah ya, persyaratannya yang sudah diatur oleh pemerintah. Ada pihak-pihak yang mungkin keberatan begitu ya. Kenapa kok rumah ibadah diatur persyaratannya sedemikian rupa? Sebenarnya bagi saya peneliti melihat ini hal yang positif. Kenapa? Karena menjadi sebuah kepastian hukum. Jadi ada kepastian hukum bagi mereka yang ingin mendirikan rumah ibadah. Asalkan syaratnya terpenuhi, maka seharusnya dia bisa membangun atau bisa memiliki rumah ibadah gitu. Dengan syarat-syarat yang sudah terpenuhi itu. Kalau tidak ada PBM ini, maka tidak ada kepastian hukum, tidak ada jaminan. Yang ada adalah kehendak-kehendak subjektif dari kelompok-kelompok yang ada. Jadi misalnya kelompok minoritas itu akan kesulitan kalau tidak ada kepastian hukum atau tidak ada hukum yang mengatur. Karena apa? Pihak mayoritas biasanya menghalang-halangi atau tidak menyetujui, begitu. Nah, kita tahu bahwa di Indonesia Barat ya ataupun di Indonesia Tengah memang umumnya kelompok non-muslim. Tapi kalau di Indonesia Timur ya kita tahu itu yang banyak mendapatkan kendala adalah kelompok muslim untuk mendirikan masjid. Maka sekali lagi dengan adanya PBM ini menjadi sebuah kepastian hukum bahwa minoritas bisa mendirikan rumah ibadah dengan syarat-syarat yang tadi sudah disebutkan begitu. Namun Bapak-bapak sekalian, bahwa meski ada sudah regulasi ya, dan saya kira regulasinya itu juga sudah sangat jelas, tapi problem pendirian rumah ibadah ini masih saja menjadi persoalan. Dalam beberapa riset ya yang dilakukan oleh kami dan kawan-kawan, dulu kami di Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, sekarang kami sudah duduk di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Dulu kami pernah melakukan beberapa kali riset ya. Baik itu pendirian rumah ibadah Kristen, rumah ibadah Katolik, rumah ibadah Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya. Juga lembaga-lembaga riset lain itu juga pernah melakukan. Saya pernah membaca sebuah kajian dari CRCS ya, tahun 2011, mengkategorikan rumah ibadah itu ada yang tidak bermasalah, satu ya, artinya dia bisa berdiri. Yang kedua, bermasalah pada awalnya, ada penolakan tapi kemudian bisa berdiri. Kemudian yang ketiga adalah awalnya tidak bermasalah, awalnya baik-baik saja, tapi kemudian dipermasalahkan.
Kemudian ada yang memang dari awal ya, dari awal pendiriannya itu adalah bermasalah. Nah, mengapa terjadi permasalahan? Nah, dalam riset itu disebutkan yang pertama adalah kurangnya komunikasi. Jadi karena pendatang ini belum berbaur dengan masyarakat lokal, maka kurang ada komunikasi yang baik, sehingga ketika dimintakan persetujuan maka belum disetujui oleh masyarakat sekitar. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, di beberapa tempat lain itu memang adanya provokasi ya. Ada intimidasi dari kelompok-kelompok tertentu yang tidak menghendaki gereja itu berdiri. Ya. Sementara yang tadi disebutkan ada yang juga berhasil mendirikan gereja itu disebabkan karena ada jalinan persahabatan yang sifatnya informal begitu ya. Jadi banyak bertemu, banyak berkomunikasi, banyak berdiskusi. Kemudian ada sebuah hubungan yang harmonis sehingga kemudian masyarakat mengizinkan pendirian gereja tersebut. Jadi tidak selalu pendirian sebuah rumah ibadah, baik itu gereja ataupun pura ataupun masjid itu dalam prosesnya itu mulus begitu ya. Ada saja yang juga mengalami kendala. Nah, di Provinsi Banten secara umum ya, kita tidak menyebut ini di Cilegon ya. Pernah ada sebuah riset dari Badan Litbang juga yang menyebut bahwa permohonan izin itu ada 29 ya, yang sampai kepada pihak FKUB provinsi. Dan itu adalah sebagian, yaitu 15 permohonan itu sudah mendapatkan rekomendasi. Nah, sisanya yang 14 itu belum. Ini penelitian tahun 2010 ya, cukup lama ya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa tidak selalu mendapatkan penolakan, tapi juga tidak selalu mendapatkan persetujuan begitu. Nah, biasanya yang 14 tadi ya itu karena belum memenuhi persyaratan gitu ya. Yang tadi sudah disebutkan. Oleh karenanya di sini kita tidak bisa mengeneralisir ya ketika melihat sebuah problem pendirian rumah ibadah, kita harus melihatnya secara seksama. Dan saya kira kita perlu menjadi pihak ketiga ya. Pihak ketiga itu ya pihak yang mencoba mendamaikan begitu. Baik, ada beberapa kajian lain yang menyebut problemnya adalah pada aspek teologis ya. Ini juga ditemukan oleh penelitian kami dan kawan-kawan tahun 2009 yang lalu ya, dan bukunya sudah terbit ya. Bukunya ini sudah terbit. Itu menyimpulkan beberapa problem. Yang pertama memang problem teologis. Jadi ada sebuah keyakinan keagamaan atau paham keagamaan dari kelompok muslim ya yang menolak karena alasan-alasan keagamaan. Kemudian yang kedua adalah stereotype atau prejudice. Jadi ada asumsi kalau ada gereja itu ada penyebaran agama lain begitu. Nah, ini ada misionaris gitu. Ini kami meneliti 10 gereja di 10 daerah ya, 10 daerah. Kami temukan fakta yang seperti itu. Kemudian ada juga faktor aspek perizinan yang tidak transparan. Jadi pihak pendiri ya yang menggagas pendirian rumah ibadah itu tidak secara transparan bahwa tanda tangan yang dimaksud, yang diminta itu adalah untuk izin pendirian gereja gitu ya. Bukan misalnya dikatakan ini untuk hal yang tidak sifatnya pendirian gereja. Jadi dari awal memang harus jelas hitam di atas putih bahwa persetujuan itu adalah untuk pendirian gereja sehingga tidak bermasalah di kemudian hari. Kemudian memang ada kesenjangan sosial. Jadi sebenarnya tadi sudah dikatakan bahwa di era modern ini ada yang kita sebut sebagai era global, itu ada mobilitas yang sangat tinggi dari masyarakat. Sebuah daerah tidak bisa mengklaim daerahnya sebagai dulu kami mayoritas adalah agama tertentu. Misalnya 99%. Misalnya tadi ya bahwa misalnya Banten atau Cilegon itu adalah misalnya
mayoritas adalah Muslim, atau Minahasa tadi disebut mayoritas adalah Kristen, atau misalnya di NTT mayoritas Katolik dan sebagainya, atau Hindu Bali mayoritas adalah Hindu. Karena apa? Karena saat ini orang bebas bepergian kemana saja, dan orang kadang mencari hidup di sebuah wilayah yang dia kehendaki. 10 tahun yang lalu ketika saya ke Papua, saya masih melihat memang sedikit para pendatang di sana. Tapi 2 tahun lalu saya ke Papua, saya melihat di sana sudah banyak orang Sunda, orang Jawa, apalagi orang misalnya dari Bugis ya. Bahkan ada dari Sumatera. Di Bali pun demikian ya. Kalau kita lihat di Bali sekarang sudah banyak orang Jawa, orang Sumatera yang tinggal di Bali. Artinya tidak bisa lagi kita mengklaim Bali sebagai wilayah untuk hanya masyarakat Bali atau komunitas beragama Hindu. Oleh karenanya kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa ini khusus daerah untuk agama tertentu, tidak bisa. Apalagi ketika kita bicara misalnya di ibu kota Jakarta, maka dengan padatnya kota metropolitan Jakarta, orang akan mencari rumah di seputar Jakarta, di Bekasi, di Depok ya, bahkan sampai ke Bogor, termasuk juga di kota Tangerang. Jadi tidak bisa lagi mempertahankan sebuah daerah dan daerah itu bersih atau tidak tempati oleh kelompok agama lain, tidak bisa. Artinya ketika ada kelompok-kelompok agama lain, otomatis kelompok agama lain itu adalah juga ingin mendirikan rumah ibadah. Nah, perkembangan kota itu seperti itu, termasuk Cilegon. Saya kira tadi sudah diterangkan bahwa sudah bergeser, sehingga banyak warga non-Muslim, terutama dari kalangan Kristen yang tinggal di kota Cilegon. Jadi itu ada kesenjangan sosial di mana biasanya kelompok pendatang itu hidupnya lebih mapan begitu ya, karena dia mendapatkan pekerjaan yang memadai, sehingga di sini ada semacam perasaan insecure ya dari kelompok agama tertentu yang merasa bahwa ada kelompok agama lain yang bisa disebut lebih superior lah begitu ya secara ekonomi misalnya, sehingga dia merasa bahwa ini berbahaya atau ini mengancam eksistensi daripada komunitas agama yang mayoritas tersebut. Ini adalah fakta-fakta sosial yang kita temukan di lapangan ya, ketika ada proses penolakan daripada sebuah rumah ibadah. Ini tidak hanya dalam konteks Cilegon, tapi dalam konteks yang tadi saya sebutkan, ada beberapa wilayah di Indonesia yang seperti itu. Kemudian yang yang kelima itu ada memang respon dari pemerintah daerah yang tidak responsif ya. Ketika ada problem itu tidak diatasi secara dini begitu, sehingga persoalan itu menjadi eskalatif. Nah, ketika sudah eskalatif agak sulit untuk bisa didamaikan kembali. Jadi sejak awal FKUB atau pemerintah daerah sebagai agen-agen kerukunan umat beragama, saya kira penting untuk melakukan deteksi dini sehingga problem-problem itu sejak awal sudah diantisipasi begitu. Jangan sampai kemudian muncul konflik baru diatasi, biasanya agak sulit ya. Kalau api itu sudah membakar rumah itu agak sulit. Tapi kalau misalnya baru konsleting atau lilin yang membakar tiker gitu ya, bisa dipadamkan. Tapi kalau sudah membakar rumah, merembet ke tetangga itu akan sulit. Jadi sebaiknya memang pemerintah daerah ataupun agen-agen kerukunan di daerah termasuk FKUB itu turun ke lapangan begitu ya, responsif terhadap problem pendirian rumah ibadah. Nah, saya ingin menyampaikan ya bahwa ada problem teologis. Nah, ini mungkin pandangan saya yang terakhir ya. Tapi ini penting sebagai solusi begitu ya. Karena ada solusi yang sifatnya internal agama, yaitu tokoh-tokoh agama harus bisa menjelaskan persoalan ini dalam perspektif agama seperti apa.
Ada persoalan antar umat beragama, ya tentu ada tokoh-tokoh lintas agama yang harus berperan memediasi begitu ya, berdiskusi, berdialog antara tokoh agama. Tapi internal umat beragama ini penting ya, supaya umat beragama itu mendapatkan pencerahan ya dari ajaran agamanya. Seperti apa sih hukum pembangunan rumah ibadah agama lain di dalam Islam? Ya, yang pertama, kalau saya kaji dalam literatur keislaman, memang berbeda-beda ya pendapat para ulama Islam. Ada yang akomodatif, ya, ada yang menerima, ada yang intoleran, ada yang menolak, tidak boleh begitu ya. Ada pendirian rumah ibadah agama lain. Tapi bila dikaji secara cermat, ini sebenarnya karena latar belakang konteks sosialnya yang berbeda ya. Yang pertama, bahwa dunia Islam ketika berkembang itu memang diwarnai oleh konflik dan peperangan dengan agama lain. Ini latar belakang yang pertama ya. Peperangan itu ada konsekuensi dari sebuah peperangan. Apa? Itu yang pertama, ketika orang kalau berperang, itu kalau tidak mati maka dia akan menjadi tahanan. Ya, akan menjadi tahanan dan hartanya itu menjadi ghanimah, menjadi rampasan perang. Termasuk tanahnya itu akan menjadi milik pihak yang menang. Nah, dalam konteks ini, ketika misalnya peperangan itu dimenangkan oleh pasukan Islam, maka tanah-tanah dari non-muslim itu menjadi harta rampasan perang. Jadi properti non-muslim itu menjadi tidak ada lagi. Nah, ketika dia tidak mempunyai properti, maka dia tidak punya hak untuk mendirikan bangunan apapun, termasuk rumah ibadah, karena bukan lagi properti dia, sudah menjadi harta rampasan perang. Ini konteksnya ya, konteks fikih ya, atau hukum Islam. Kenapa ada misalnya pandangan-pandangan yang tidak membolehkan? Itu konteksnya adalah konteks peperangan di masa lalu, di mana dalam konteks peperangan itu jangankan hartanya ya, orangnya saja itu menjadi tawanan, bahkan menjadi budak begitu dari pihak yang menang. Nah, ini saya kira kita bersyukur hidup di masa atau di zaman modern saat ini, di mana peperangan itu sudah dihapus ya, atau dalam norma-norma yang disepakati secara internasional, penjajahan itu adalah tidak lagi diperbolehkan. Jadi tidak ada lagi peperangan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kadang beberapa literatur keislaman itu merujuk kepada kota suci, yaitu Makkah dan Madinah, yang memang secara nas maupun pendapat para ulama yang terkenal itu tidak membolehkan adanya non muslim ya. Tapi ini kan berlaku pada dua kota suci itu saja. Jakarta saya kira nggak bisa disamakan atau menyamakan dirinya dengan Makkah dan Madinah, termasuk misalnya kota-kota lain ya, tidak bisa membebaskan warga negaranya dari yang beragama non Islam gitu ya. Hanya untuk Islam saja tidak bisa. Tapi kalau dua kota suci Makkah dan Madinah itu mendapatkan justifikasi daripada nas ya, sumber pokok di dalam ajaran Islam. Nah, dalam Islam itu konteks sangat mempengaruhi lahirnya penetapan hukum ya. Maka sekali lagi konteks peperangan tadi ya, konteks adanya tanah suci Makkah Madinah, dan juga konteks di mana ada sebuah negara yang diatur dengan tata cara Islam, ini mempengaruhi ya, mempengaruhi hukum yang berlaku. Nah, dalam konteks Indonesia sekali lagi, Indonesia itu tidak masuk kategori negara yang mengalami proses peperangan. Sehingga hak muslim dan non muslim itu sama. Maka ketika muslim berhak mendirikan rumah ibadah, non muslim juga berhak. Karena status non muslim itu tidak sebagai status yang zimmi atau ahlul ahdi. Tidak ya. Maka di sini para ulama Islam ya melihat konteks wilayah Islam itu ada 3. Yang pertama adalah
sebuah wilayah yang dibangun memang oleh orang Islam. Itu yang pertama. Yang berpandangan demikian antara lain Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Al-Ahkam Ahlu Azimah ya. Juz 2 itu beliau menyebut bahwa wilayah itu dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama memang sebuah wilayah yang dibangun secara khusus oleh kaum muslimin. Yang kedua, wilayah yang ditaklukkan oleh kaum muslimin dengan peperangan. Nah ini, jadi melalui peperangan wilayah itu direbut, diambil alih oleh kaum muslimin. Yang ketiga, wilayah yang didirikan bersama-sama secara damai. Ada kontribusi kaum muslimin dan juga kontribusi non-muslim. Maka di sini hukumnya, yang pertama yang juga yang kedua, yaitu ketika kota itu hanya dibangun oleh kelompok Islam, secara historis itu ada kelompok yang memang dibangun oleh hanya kelompok muslim, kemudian menjadi negara Islam, atau dikuasai dengan peperangan yang dimenangkan oleh kelompok muslim sehingga non muslim menjadi golongan zimmi, maka di situ para ulama menyatakan tidak boleh ada rumah ibadah selain kelompok Islam, karena tadi yang di awal saya jelaskan, jangankan hartanya, orangnya saja menjadi tahanan, ya, tidak ada kemerdekaan. Jadi propertinya memang menjadi rampasan perang. Tetapi ya, wilayah yang dikuasai dengan perjanjian perdamaian atau dibangun bersama-sama kelompok muslim dengan non-muslim, ya, maka menurut Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan juga beberapa ulama yang lain mengatakan bahwa adalah tidak masalah adanya pendirian rumah ibadah, apakah itu gereja, apa itu sinagog, ya, di wilayah yang tadi merupakan daerah yang dibangun secara perdamaian, secara bersama-sama. Maka ini penting disampaikan ya para ulama kita di masyarakat untuk memberikan penjelasan yang sifatnya pencerahan. Bagaimana sih hukum ya pendirian sebuah rumah ibadah? Kalau hukumnya itu boleh, mengapa juga kemudian ada orang-orang yang mencoba untuk menghalang-halangi atau tidak mengizinkan? Jadi dalam perspektif hukum Islam itu adalah hal yang saya kira sama sekali ya dalam konteks Indonesia ya, kecuali dalam konteks negara-negara Arab ya, yang dimana mereka mendapatkan wilayah itu melalui proses-proses yang tadi saya sebutkan. Ya, ada kalanya dibangun oleh memang dari awal hanya oleh komunitas Islam atau mendapatkan melalui proses peperangan begitu. Maka di situ propertinya adalah menjadi milik kaum muslim. Tapi dalam konteks Indonesia sekali lagi bahwa tidak ada ya sekali lagi larangan dan tidak boleh umat muslim merintanginya. Nah, sekali lagi dalam konteks di Cilegon kita berharap bahwa ketika ada penolakan maka kita bisa men-skip karena memang peraturan perundangannya seperti itu. Harus ada dukungan masyarakat sekitar yang merestui begitu. Nah, saya kira perlu kearifan bersama ya. Jangan sampai kemudian ada juga pemaksaan yang saya kira kita tidak menghendakilah adanya sebuah konflik dalam pendirian rumah ibadah. Ataupun misalnya kalau ada inisiatif melalui jalur hukum, kalau saya secara pribadi ya, saya sebagai peneliti, saya banyak mengkaji persoalan ini, saya tidak mendukung ya pengajuan proses hukum maupun proses menang kalah begitu ya, win-loss. Saya menghendaki prosesnya itu adalah win-win. Jadi mari kita bersama menyelesaikan ini secara bermusyawarah. Dan saya kira penting di sini ada sebuah pendekatan yang sifatnya antar agama ya, yang tadi saya sebut dialog dan musyawarah, komunikasi yang intens, tapi juga penyelesaian internal agama, di mana tokoh-tokoh agama harus memberikan pencerahan bagaimana sih dalam perspektif agama ya, dalam perspektif Islam tidak ada dalam konteks Indonesia itu hukum melarang umat agama lain untuk beribadah. Tetapi sekali lagi, karena kita sudah punya regulasi yaitu PBM, mari kita berpegang teguh kepada PBM ini. Begitu. Saya kira itu Pak
Gus Soleh dan juga moderator, ya sedikit pengantar dari saya lah. Mudah-mudahan nanti ada diskusinya yang lebih luas dan lebih komprehensif. Demikian dari saya. Saya kira saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.